Pak Manodi, silakan. Ya, Malam, Bapak, Paman, Paman. lanjut langsung langsung. Oh iya, iya, iya. Ya, saya hanya barangkali untuk soroti hanya khusus ini, Roman Deso ini. Lain-lainnya sudah dibahas tadi. Saya hanya melihat satu. Roman Deso itu bukan untuk melakukan perdebatan teologis. Dia itu hanya semacam homili singkat. Semacam itu saja. Tetapi apa yang dikatakan di situ? Dua hal yang menyatu. Rasional dan misteri. Maka yang simpel yang terakhir, karena Allah itu kasih. Jadi penegasan pertama untuk mengatakan bahwa jangan ragu-ragu atau malu mengatakan Tuhan mati, dan itu bukan tidak apa namanya Alkitabiah. Silakan lihat. Kemudian menyangkut dan kasih, mengapa itu dikatakan kasih? Ya jelas, God is love. Allah itu kasih. Itu ada dalam Alkitab. Ada atau tidak? Nah sekarang kasih Allah, apakah kita bisa pahami semua itu? Kemudian kalau kasih Allah bisa membuat kita tercengang-cengang bahwa ada orang yang cinta, misalnya jatuh cinta, bisa bunuh diri, ini dalam arti negatif ya. Misalnya dia putus cinta, dalam arti negatif ya. Sebenarnya bagaimana itu orang bisa bunuh diri? Contoh. Nah, apalagi ini kasih Tuhan yang kita tidak pahami seutuhnya. Jadi di situ Romo sudah tegas sekali menyatukan antara yang rasio dengan batas rasio itu sampai kepada misteri. Nah, tetapi kalau orang mengatakan bahwa dia habis pikir seluruh kekuasaan kemampuan Allah atau seluruh kekuasaan Allah itu misteri itu, dia bilang harus makan habis oleh logikanya, berarti itu omong kosong. Apakah hanya dia baru sekarang ini yang bisa memikirkan habis-habisnya? Mana buktikan? Sudah 2023 tahun orang juga berpikir sudah tidak pernah habis. Orang kudus sekalipun tidak. Artinya apa? Kita kalau misalnya mengatakan, malu mengatakan yang disalib itu Tuhan, lalu misalnya kita harus bedakan, oh ini. Itu kan kita sudah dalam konteks historis dan praktis dan tersaksikan empirik. Yang pada waktu itu para rasul mengatakan itu. Ya itu di pribadinya itu. Di situ kita lihat manusianya, manusia di situ. Tindakan-tindakan mujizatnya dan segala macam. Sampai dia mati dan bangkit juga dengan tubuhnya itu. Itu kesatuan tidak bisa bilang kita, oh ini manusianya mati. Berarti dia tidak bangkit. Nah kalau ini logika, kita main logika sedikit barangkali seperti itu. Berarti ya dia mati ya sudah. Firmannya kembali kepada Tuhan ya sudah tubuhnya. Tapi itulah yang ditangkap. Itu sebagai sosok yang sudah ada itu kita tangkap seutuhnya. Sekaligus yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ditangkap oleh indera kita. Termasuk indera pikiran kita sekaligus para rasul waktu itu yang menyaksikan dan mereka mengatakan seperti itu. Dan juga sudah merupakan akumulasi dari segala nubuatan yang ada. Kan begitu. Misalnya sekarang misalnya harus, oh itu Yesus Tuhan yang disalib. Kalau begitu ada Yesus, ada Tuhan. Padahal orang yang sama itu, sosok yang sama itu. Nah kita sekarang bermain pada kata. Tetapi ketika orang melihat dan mengatakan, ya itu dia. Jadi itulah kesatuan dalam ini apa yang ada itu tidak boleh dipisah-pisahkan, hanya bisa dibedakan. Nah sekarang ini kita bermain pada formula kata, lalu menjadi abstrak. Dan abstrak itu malah justru menimbulkan berbagai masalah. Nah itu yang menjadi soal. Jadi hanya saya katakan bahwa Roman Deso itu bukan melakukan debat teologis. Karena itu sudah ada di latar belakang teologisnya dalam pemikirannya. Sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Tetapi dia menyampaikan yang bisa menguatkan iman umat. Bahwa ketika orang tanya,
Mengapa ragu atau malu mengatakan Tuhan mati? Karena itu memang ada ayat juga di dalamnya. Banyak itu. Ya barangkali itu saja. Terima kasih. Ya, Bro Gia, mungkin saya angkat saya bisa untuk share. Bro Gia, Bro Gia, bisa angkat untuk saya share ya? Ya, silakan Paman, silakan. Nanti saya angkat. Ya, sudah, saya sudah share ini. Sudah? Oke. Ya, jadi sesuai dengan tadi yang ditunjukkan oleh Paman Yusuf ya. Jadi ini selain nampaknya si MJM juga sudah Nestorian, juga dia sudah tidak Alkitabiah ya. Kita dengar pernyataannya dia dulu di sini. Ya, itu saudara ya. Jadi Romo Deso saya kira banyak hal yang tidak clear ya. Sehingga sampai mengatakan firman Allah wafat, Tuhan wafat, ya itu sesuatu yang memang sangat-sangat irasional ya. Nah, menariknya ini terakhir tidak clear ya. Sehingga sampai mengatakan firman Allah wafat, Tuhan wafat, ya itu sesuatu yang memang sangat-sangat irasional ya. Wafat, ya itu sesuatu yang memang sangat-sangat irasional ya. Ya, saya kira kita dengar jelas ya pernyataannya MJM ya. Bro Gia? Iya, betul. Ya, kemudian tadi ada ayat yang ditunjukkan oleh Bro Awam saja ya. Kita lihat di Wahyu 1:18. Kita baca dulu yang 1:17 ya, saya bacakan dulu ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati." Saya ulangi lagi Bro Giat, ayat 18 ini. Ini yang di share tadi oleh Paman Awam. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan sorga. Kita tahu bahwa Rasul Yohanes menulis Wahyu tentunya di mana Kristus sudah tidak ada lagi berada di bumi. Dan Wahyu ini penglihatan di sorga. Dan jelas sekali di sini dikatakan, ya, ini tidak ada lagi yang berkata selain daripada Yesus yang mengatakan itu. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Siapa yang mati di sini? Yang lagi berbicara di surga itu. Yang lagi berbicara di surga. Yang awal dan yang akhir loh, yang mati loh. Dia tidak memisahkan loh. Ya kan Paman ya? Ya. Dan jelas, coba kita dengar lagi nih, mungkin supaya bisa nanti MYM kira-kira gimana nih MYM caranya nih, ya, supaya siapa tahu dia lebih Alkitabiah dari Alkitab. Sampai mengatakan firman. Ya, itu saudara ya. Jadi Romo Deso saya kira banyak hal yang tidak clear ya. Sehingga sampai mengatakan firman Allah wafat, Tuhan wafat, ya itu sesuatu yang memang sangat-sangat irasional ya. Nah, menariknya ini terakhir. Alkitabiah tidak MJM? Itu ayat Alkitab juga saya tampilkan tuh Paman. Itu Rasul Paulus loh yang menulis loh. Memberitakan kematian Tuhan. Apakah menurut MYM juga ini adalah dia Nestorius ini Rasul Paulus? Bukan Nestorius, Eutychus tadi. Iya. Nah, ayo MYM, apakah di revisi kitab suci yang Anda pakai ini? Ini ada tulisan kematian Tuhan loh. Yang satu dinyatakan oleh Rasul Paulus, dan di Wahyu ini keluar langsung dari kata-kata Kristus ini. Yang awal dan yang akhir. Sang Firman ini lagi berbicara nih. Pribadi kedua dari Trinitas ini, Tritunggal Maha Kudus ini. Aku telah mati. Kan begitu. Dan tidak dikatakan di sini aku telah mati atau kemanusiaanku telah mati, kan enggak? Aku telah mati kok. Ini jelas sekali nih bahasanya nih. Kita mau bicara apa lagi kalau sudah seperti ini?
Ya, berarti tidak pernah katakan Yesus mati dan ini aku yang lain. Ini kan jelas sekali lagi. Aku ya, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini kita mau bicara siapa lagi di sini? Yang hidup, ya kan? Ini bagus sekali ya, Bro Awam. Ini di seri ini bagus sekali. Saya belum temukan kemarin-kemarin ini di seri ini. Saya kira ini sudah tidak ada lagi pembelaan lagi dari Ndeki maupun MYM saya kira ini. Apalagi Muter-muter MYM, paling paman. iya. Masih Apalagi dibela MYM, pasti paman. iya. Dibela Apalagi pasti MYM itu. bilang, iya. Tidak clear, katanya tidak clear. Romo Deso tidak clear. Loh, tidak clear bagaimana? Romo jelas sekali mengatakan kalau Tuhan wafat ya, firman wafat ya, loh ini ada ayatnya ini. Lantas mau gimana lagi kita mau cari ayat yang mana? Apa kita Mungkin mau tafsir lagi? dipertentangkan paman. Mereka kan suka mengkontradiksikan paman. Yang penting ya sesuai dengan maunya dia ya. Pokoknya nggak kontradiksi ke mau diobok-obok terserah. Yang penting sesuai dengan yang mereka mau. Itu aja sebenarnya intinya. Ya, jadi nanti pada saat tertentu tinggal mereka bilang saja kamu tidak alkitabiah, begitu saja kan enak sekali kan. Kacau. Iya. Saya tanggapin ya paman. Boleh ya? Silakan. Saya ada 7 poin ini, panjang nih saya nih dari tadi saya catat ini. Ya, tapi saya persingkat lah. Ini bisa saya jadikan satu buku nih kalau saya jabarin. Bukan sombong ya paman-paman ya, sederhana saja itu maksudnya. Oke, saya mulai dari poin pertama paman ya. Dia menyebutkan kesatuan pribadi. Ini sama dengan Deki Ngadas yang menyebut kesatuan pribadi. Dalam Konsili Kalsedon tidak ada disebut kesatuan loh. Kesatuan itu artinya kan berasal dari beberapa lalu bersatu, gitu kan? Itu mereka sebut berkali-kali. MYM menyebut satu kali tadi ketika kita lihat. Kalau Deki Ngadas dia menyebut 2 kali. Oke? MYM 2 kali. Begitu Progea. Iya. MYM 2 kali, MYM 2 kali, Deki Ngadas 3 kali. 1 kali dalam bahasa Inggris, 2 kali dalam bahasa Indonesia. Jadi 1 kalinya itu unification version.